Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir di Zoom siang hari ini. Ya, selamat datang di kegiatan diskusi kultural dengan topik besarnya adalah remaja dan hak HKSR, merupakan kerjasama antara PPH Unika Atmajaya dengan PKBI DKI Jakarta. Jadi dalam kegiatan diskusi kultural ini kita akan mendiskusikan, memperbincangkan permasalahan-permasalahan di seputar program remaja dan HKSR. Jadi hari ini adalah diskusi perdana kita. Ya, hari ini akan mengangkat topik mengenai meaningful youth participation, melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, yaitu Mbak Anissa Sunija, yang akan memantik diskusi kita siang hari ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita, yaitu rekan saya, Bang John Yohanes Gentar. Beliau adalah staf peneliti di PPH Unika Atmajaya dan sebelumnya merupakan program manajer di Kios Informasi Kesehatan Unika Atmajaya. Dan tahun 2008 sampai 2017 pernah menjadi koordinator Monef di Kios Informasi Kesehatan Unika Atmajaya. Sebelumnya 2013 sampai 2015 pernah menjadi tim penulis PMTS KPAN. Mungkin itu dulu perkenalan singkat dengan Bang John. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan sesi selanjutnya kepada Bang John. Terima kasih Bang John. Silakan Bang John. Iya, terima kasih Mbak Lenggo. Halo kakak-kakak, selamat sore semuanya. Semangat sore ya. Ini nanti kalau saya bilang halo harus jawabannya hai, harus open mic ya. Kemudian kalau saya bilang hai harus dijawab halo. Oke, kita mulai ya. Jadi kita open mic semuanya. Halo. Hai. 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 Wah, semangatnya luar biasa. Baik, kakak-kakak semuanya terima kasih sudah hadir di culture diskusi kultural kita di sore hari ini. Jadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Lenggo, Kakak Lenggo ya, Kakak Lenggo. Jadi saya akan meliding nanti diskusi kita kurang lebih sampai jam berapa? Jam 4 ya. 2 jam nggak lama kayaknya. Oke, kakak-kakak semuanya, sebelum kita nanti mendengarkan narasumber kita hari ini yang keren banget ya. Jadi mungkin kita terlebih dahulu memperkenalkan kira-kira apa yang mau kita diskusikan selama 2 jam ke depan ini. Jadi yang akan kita diskusikan terkait dengan meaningful youth participation. Ya. Jadi kelihatannya bahwa apa yang kita diskusikan di sore ini itu memberikan dampak di dalam kehidupan kakak-kakak atau teman-teman remaja sekalian gitu ya. Karena kita lihat bahwa selama ini bahwa dominasi dari pengambilan keputusan itu selalu didominasi oleh orang-orang dewasa dan itu jarang sekali melibatkan remaja itu sendiri. Padahal kalau kita lihat bahwa remaja itu ya mereka punya solusi tersendiri terhadap masalah-masalah mereka. Karena itu di dalam diskusi ini nanti kita pengen tahu ya bagaimana keterlibatan dari
para remaja di dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk diri mereka sendiri gitu ya, entah itu terkait kesehatan reproduksinya atau juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Oke, itu yang nanti akan kita bahas, dan kita akan memperkenalkan narasumber kita di sore ini yang keren, udah keren, itu cantik ya. Udah gitu dia mandiri, kemudian juga pengalaman-pengalaman juga sudah aku lihat juga intip profilnya sudah oke banget gitu ya. Leadership-nya juga itu kelihatan banget. Bisa minta tolong Kalenggo untuk menampilkan profil. Nah, ini dia Kakak Danisa. Nah, kita lihat Kak Danisa ini dia sekarang itu adalah program manajer dari Mitra Citra Remaja Indonesia, Parenthood Association, IPPA Jawa Barat ya, Kanisa ya. Lalu tahun 2021 sampai sekarang juga dia menjadi Research and Development Coordinator Indonesia di IPPA juga di Jawa Barat. Lalu di tahun 2020 sampai 2021 dia menjabat sebagai Asisten Eksekutif Direktur Advokasi Research Resource for Women and Children in Indonesia atau DOPADI. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman beliau. Kemudian tahun 2021 dia menjadi educator and contributor of PKBR program dari BKKBN Jawa Barat. Mungkin ada lagi, kita lihat intip lagi ya. Untuk profil selanjutnya aku lihat juga banyak achievement yang didapat ya. Kanisa ya, ini keren banget. Di beberapa negara-negara di Asia dia ikut terlibat di dalam berbagai event gitu ya, dan juga di tingkat internasional. Kalau begitu kita langsung saja kita ke Kak Danisa untuk memaparkan apa yang akan mau dipresentasikan di sore ini. Terima kasih. Saya serahkan ke Kak Danisa. Ya, terima kasih banyak Pak Yohanes. Halo kakak-kakak semua, salam kenal. Aku Danisa dari relawan PKBI, dan di sini aku sebenarnya mau sharing aja gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget. Sebelumnya boleh di-share nggak Pak materinya? Atau aku yang presentasi atau gimana? Boleh Kak Danisa Boleh. aja ya. Nah, biar nanti bisa. Boleh kalau Oke. mau dari kita juga boleh. Kak Danisa enaknya dari mana? Boleh sama aku aja berarti nggak apa-apa ya Bu? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Oke. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Udah ya? Belum. Oke. Nah, teman-teman di sini aku sebenarnya mau sharing. Iya boleh. Udah belum? Oh, udah ya. Oke, nah di sini aku mau sharing terkait bagaimana pelibatan remaja yang bermakna. Sebenarnya kayak di sini aku nggak bakalan banyak share juga sih apa itu MYP atau bentuk-bentuknya seperti apa, tapi mungkin bakalan lebih banyak sharing apa aja yang sudah aku lakukan selama aku menjadi relawan remaja PKBI sampai sekarang. Nah, di sini kebanyakan apa sih biasanya perspektif orang muda itu kan biasanya beda-beda ya menurut kita, menurut aku belum tentu sama misalkan dengan Bu Lenggo atau misalkan dengan Pak Yohanes. Nah di sini aku sebenarnya menuliskan apa sih yang biasanya ada di benak orang-orang terkait orang muda gitu. Nah kalau misalkan secara usia remaja atau orang muda itu menurut WHO sendiri rentang usianya antara 10 sampai 24 tahun. Terus juga katanya remaja tuh memiliki power gitu. Terus juga selain itu maaf. Nah, selain itu remaja juga katanya adalah pribadi yang bebas. Terus juga masa-masa pencarian jati diri, terus juga ngomongin masa depan sebagai penerus bangsa kah, atau misalkan remaja itu katanya orang-orang yang kreatif. Terus juga orang-orang yang inovatif, banyak ide. Terus kadang ada yang bilang, oh remaja mah idealis gitu. Atau misalkan remaja itu adalah pemimpin masa depan. Atau misalkan partnernya orang dewasa.
Terus ini yang aku bold di sini ada change maker sebagai pembuat perubahan gitu, dan masih banyak lagi. Nah, di sisi lain ini kan kayak yang positifnya nih gitu, banyak juga anggap dekat dengan kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, dan sebenarnya stigma-stigma atau misalkan diskriminatif seperti itu terhadap remaja itu bisa kita hilangkan, bisa kita tunjukkan dengan adanya implementasi dari meaningful youth participation itu sendiri. Nah, selanjutnya kenapa sih harus orang muda gitu? Nah, aku sebenarnya sekilas aja di sini. Meaningful youth participation atau misalkan partisipasi anak muda yang bermakna, itu kan berarti bahwa kita itu bisa berpartisipasi mulai dari pembuatan keputusan atau misalkan dalam ngomongin program kita berarti harus dilibatkan dari awal sampai akhir, nggak cuman sebagai objek aja gitu. Berarti kita harus dilibatkan secara partisipatif di semua tahap pengambilan keputusan. Ini mau di organisasi misalkan di NGO atau misalkan di sekolahan, di universitas, di lembaga manapun itu, kita harus bisa menempatkan diri remaja itu setara dengan orang dewasa. Nah, selain itu, di SDGs 2030, ini aku juga mengutip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa ada kalimat pemerintah itu wajib berkolaborasi dengan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan potensi pemuda. Nah, berarti pemerintah aja udah ada nih undang-undangnya bahwa dalam pelibatan suatu kegiatan ataupun program itu harus melibatkan remaja, tidak hanya sebagai formalitas aja. Oh ya udah, yang penting ada remajanya deh gitu, sehingga program itu bisa terimplementasikan, ya udahlah gitu, menggugurkan kewajiban aja gitu. Nah, ternyata tidak seperti itu. Di Undang-Undang Nomor 40 pemerintah pun mewajibkan dan mengharuskan kita berkolaborasi dengan orang muda atau remaja. Nah, dari United Nations Youth Strategy 2030 juga ini banyak banget signifikasi terkait keterlibatan pemuda itu sendiri, di mana prioritas utama dari UN Youth Strategy 2030 ini memiliki tujuan utama, prioritas utama yaitu menyuarakan kepentingan orang muda untuk mengkampanyekan dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan. Dan sebenarnya dari SDGs 2030 sendiri mungkin ibu bapak, teman-teman, kakak-kakak semua juga sudah nggak asing lagi nih. Kita udah rame ngedengar atau misalkan ada logo-logo bahkan slogan di mana-mana terkait G20, Y20, dan itu kan di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya. Berarti kan di sini pemerintah juga kemarin aku lihat postingan di Y20-nya itu sudah membuka open recruitment untuk pelibatan remaja sebagai panitianya itu sendiri. Nah, ngomongin tentang remaja, seperti yang aku omongin tadi, kita pasti punya versi atau definisi tersendiri terkait remaja itu seperti apa. Nah, di sini aku mau share juga nih terkait remaja ataupun posisi remaja di PKB itu sendiri. Dan kebetulan di tahun kemarin dan 2 tahun ke belakang aku sempat menjadi perwakilan remaja di PKBI nasional, dan ternyata aku banyak dilibatkan secara bermakna. Apa aja sih ADART atau misalkan peraturan-peraturan yang ada di PKBI, dan terus juga aku juga banyak dilibatkan di kegiatan-kegiatan PKBI maupun kegiatan mitra PKBI, dan mungkin nanti akan aku share di slide-slide selanjutnya. Nah, di sini ngomongin remaja dan juga HKSR atau hak kesehatan seksual reproduksi. Remaja PKBI ini merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam isu pembangunan manusia dan pendudukan, karena mau tahun 1957. Dari mulai berdirinya kepeloporan PKBI itu tidak terlepas dari remaja, di mana sejak berdirinya PKBI aja itu kan dikarenakan pendiri-pendirinya itu sudah concern dengan isu anak perempuan. Terus juga di situ berkaitan juga dengan cycle hidup gitu, mulai dari kita bayi, terus dari anak, remaja, dewasa, lansia gitu. Itu tidak terlepas dari hidup kita tuh nggak terlepas dari hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Terus juga remaja di PKBI itu seringkali dilibatkan. Jadi
pelibatan remaja menjadi bagian dari ruh perjuangan PKBI. Mulai dari kebijakan organisasi seperti yang tadi aku sampaikan, aku juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan organisasi mewakili remaja-remaja di PKBI seluruh Indonesia, terus juga untuk pengembangan implementasi programnya mulai dari pemberdayaan remaja, terus juga pelayanan cash pro untuk remaja dan advokasi dan lainnya juga. Nah, di sini aku mau share juga nih sekilas aja teman-teman kenapa ini aku tampilkan, karena PKBI dari mulai berdirinya sampai sekarang itu tidak terlepas dari remaja, karena menurut peraturan ADART-nya dan mandat dari IPPF selaku merupakan federasi induk kita yang ada di London, itu kita bisa dikatakan sebagai PKBI kalau ada remajanya, ada remaja dan klinik. Nah, berarti di PKBI itu program remaja dan program klinik itu nggak akan terlepas dari PKBI. Dan dari 1970-an berdiri dari 1957 nih. Nah, mulai ada lagi melibatkan remaja, program remaja itu dibentuk mulai dari dulu banget gitu, sebelum adanya BKKBN, sebelum PKBI melahirkan BKKBN, terus juga program-program remaja yang udah banyak banget di Indonesia sampai sekarang. Terus di tahun 1980-an ini sampai 1990-an di PKBI sendiri sudah mulai menggencarkan sosialisasi dan pengenalan pentingnya KB, terus juga PKBI juga sangat gencar untuk merekrut relawan dan konseling remaja. Dan di tahun 1980-1990-an itu pertama kali dibentuk adanya kelompok remaja bertanggung jawab dan juga Sahaja atau sahabat remaja. Nah, Sahaja ini sebenarnya diinisiasi oleh yang sekarang menjadi pengurus nasional di PKBI Pusat, terus juga yang menjadi badan pengawas di PKBI Pusat tuh dulunya adalah remaja-remaja juga gitu. Jadi teman-teman dan ibu bapak kakak-kakak bisa bayangkan juga bagaimana PKBI melibatkan remaja dari dulu gitu, bahkan sampai sekarang orang-orang dewasa di PKBI pun tidak terlepas dari harus melibatkan remaja yang lainnya juga gitu. Terus di tahun sekitar penghujung 1990-an, nah berdirilah Youth Center gitu. Jadi Youth Center ini lahir pertama kali adanya Youth Center itu menurut sejarahnya PKBI itu inisiasinya ada di Jawa Barat, DKI dan juga Sumatera Utara. Dan sebagai informasi aja, nama-nama Youth Center di Indonesia juga beda-beda. Kayak di Jawa Barat itu ada Mitra Citra Remaja, terus ada CMM dan nama lainnya itu beda-beda. Tapi dari Youth Center dan Youth Forum ini adalah bagian dari marwahnya PKBI. Terus juga di 2000-an sampai 2010 ini banyak juga remaja yang mempelopori gerakan di isu kesehatan reproduksi. Seperti yang tadi aku sampaikan, sampai saat ini PKBI ada di 26 provinsi di Indonesia. Dan hampir semuanya itu ada gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan remajanya. Terus gimana dong kalau misalkan dari sekarang 2022 nih sampai seterusnya apa yang harus dilakukan oleh remaja? Sebenarnya nggak hanya cuma remaja yang ada di PKBI doang, tapi seluruh remaja-remaja yang ada bergabung di komunitas atau organisasi remaja lainnya itu harus bisa berkolaborasi dan bersatu gitu. Kalau misalkan kita remaja juga bisa loh gitu menjadi pembuat keputusan, terus juga bisa berkolaborasi dengan orang dewasa juga. Nah, ini sekilas juga posisi remaja di PKBI. Nah, di tahun kemarin aku menjadi youth representatifnya PKBI di IPPF dan ini tuh ternyata setelah aku pelajari dan setelah aku mengikuti beberapa kali pertemuan dan juga diskusi dengan remaja-remaja lain di negara lainnya, setelah aku telusuri ternyata memang PKBI itu sendiri, PKBI itu yang ada di Indonesianya itu seringkali dilibatkan dalam program-program internasional, terus juga kita juga seringkali mendapatkan proyek-proyek kegiatan di internasional karena IPPF menilai bahwa PKBI itu memiliki kekuatan remajanya, di mana seperti yang tadi aku sampaikan dari dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua tuh ada gitu remaja-remajanya, dan program-program yang dikelola oleh remajanya itu seringkali mendapatkan apresiasi dari IPPF. Terus juga selain posisi sebagai mandat organisasi dari IPPF secara nasional ada di strategi nasional bahwa
remaja tuh harus bisa dan harus mampu menciptakan ruang-ruang strategis pengambilan keputusan. Dan ini MYP di PKBI juga sudah tersurat gitu dalam dokumen nasional. Selain itu di ADART PKBI yang sekarang yang masih berlaku adalah ada 5 pasal dalam anggaran dasar dan ada di 13 pasal anggaran rumah tangga, di mana di situ banyak disebutkan bahwa remaja itu harus dilibatkan dan sekian kalau nggak salah 20% kepengurusan dan keterlibatan remaja yang ada di PKB itu harus ada. Seperti itu sekilas terkait remaja PKBI. Terus apa aja sih yang udah aku lakukan gitu? Terus apa yang sudah aku implementasikan gitu terkait meaningful youth participation ini. Di tahun kemarin aku juga terlibat di dalam pembuatan strategic framework-nya IPPF 2023 sampai 2028 di mana itu aku berkumpul dengan 116 perwakilan remaja di negara di dunia ini yang negara-negaranya itu merupakan member asosiasinya IPPF. Itu kita berkumpulnya dalam masih dalam Zoom karena kita masih dalam masa-masa pandemi gitu. Nah, di tahun kemarin itu aku sendiri diberikan kesempatan oleh IPPF dan dipercaya oleh PKBI untuk mewakili remaja yang ada di Indonesia terkait apa aja sih gitu yang harusnya ada di dalam kebijakan yang akan berlaku di 116 negara anggota IPPF. Nah, di sini Indonesia salah satunya PKBI ini dilibatkan menjadi tim inti di mana perwakilan remaja atau youth representatifnya itu memiliki posisi utama gitu untuk mengengage dan dalam hal ini tuh menuliskan dan menyatukan usulan-usulan dari remaja-remaja seluruh Indonesia dalam suatu dokumen. Nah, dokumen ini adalah dokumen rencana terkait tantangan HKSR atau SRHR, Sexual Reproductive Health and Right. Jadi dalam dalam pelibatan pembuatan keputusan ini itu orang-orang dewasanya IPPF tuh sangat-sangat percaya gitu bahwa remaja itu ya kalau misalkan kita ngomongin remaja terus kita mau bikin kebijakan tentang remaja ya harus dari remajanya sendiri gitu, dari untuk dan oleh remaja. Kalau misalkan kita mau membuat suatu kebijakan tentang disabilitas misalkan ya tanpa melibatkan orang disabilitas yang merasakannya, yang membutuhkan suatu aturan itu kan percuma juga gitu. Sama halnya dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang berbicara terkait cash pro-nya remaja. Nah, di sini kemarin itu aku menjadi tim inti untuk memberikan ide, terus juga masukan dan panduan-panduan strategik. Ini gimana sih biar si dokumen strategic framework-nya IPPF tuh bisa diimplementasikan selama 5 tahun ke depan dan ini tuh bisa melibatkan remaja secara penuh dan ini juga bisa bermanfaat untuk remaja di hampir seluruh dunia ini gitu. Terus juga selain itu aku juga membantu jaringan remaja regional dan aku berkumpul dengan remaja IPPF di Asia Pasifik itu untuk melakukan penjangkauan kepada orang muda. Jadi di situ melakukan survei apa aja sih sebenarnya kebutuhan cash pro-nya remaja di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, dan itu disatukan dalam usulan-usulan yang akan dituliskan dalam strategic framework-nya IPPF. Terus juga di sini aku juga di tahun kemarin itu meminta usulan-usulan dan berkumpul dengan remaja-remaja PKBI dalam pleno nasional di mana di situ kita bisa ngobrol apa aja sih kebutuhan-kebutuhan remaja di daerahnya masing-masing terkait cash pro, entah itu mulai dari layanan atau misalkan sosialisasi edukasi terkait cash pro, terus juga masalah-masalah yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya tentang menstruasi, terus juga tentang SGBV dan lain sebagainya. Nah, ini banyak juga aku melakukan sosialisasi juga dengan melibatkan remaja-remaja yang berasal dari kelompok termarginalkan. Terus juga memberikan saran tentang partisipasi dan inklusi remaja gitu ya, dalam hal ini MYP dalam pendekatan yang berpusat pada remaja gitu. Terus juga memfasilitasi komunikasi juga gitu dengan pihak-pihak IPPF sana yang memiliki regulasi. Dan di situ
aku juga diminta terkait masukan-masukan apa aja nih sebenarnya yang ada di dalam poin-poin strategic framework ini. Terus bentuk partisipasinya seperti apa sih gitu, dan ini sebenarnya nggak cuman aku aja, mungkin teman-teman PKBI di daerah lain dan mungkin barangkali di remaja-remaja yang bergabung di komunitas lainnya itu ada gitu, dan sudah melakukan MYP itu sendiri. Nah, kalau di aku dan teman-teman di Jawa Barat sendiri ini kita sudah berpartisipasi dalam 4 kegiatan. Dan pertama, ini kunjungan dan pendampingan untuk remaja-remaja, di mana kunjungan dan pendampingan ini kita lakukan dengan cara sosialisasi dan juga memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Dan dalam kegiatan ini sasarannya itu banyak, nggak cuman anak atau misalkan remaja sekolahan aja, dan kita kebanyakan menjangkau remaja-remaja yang termarginalkan. Terus juga selain memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait Cashpro, kita juga memberikan layanan konseling kayak gitu. Terus bentuk partisipasi selanjutnya adalah adanya jejaring remaja itu sendiri. Jadi di aku dan teman-teman relawan remaja di PKBI Jawa Barat khususnya, kita tergabung dalam beberapa aliansi dan juga tergabung dalam beberapa forum di mana youth networking ini kita tuh bisa menjangkau komunitas-komunitas lainnya, terus saling berbagi juga apa keresahan-keresahan yang ditemukan oleh masing-masing komunitas, terus juga kita berpartisipasi dan sempat melakukan memiliki program kerja bersama, dan ini sebenarnya terakhir dilakukan tuh dari 2019 kemarin. Jadi di waktu Women March gitu. Jadi kayak kita berkumpul dan juga berkolaborasi. Struktur panitianya juga nggak hanya di Youth Center PKB Jawa Barat aja, di sini ada aliansi dan komunitas-komunitas lainnya. Terus juga yang ketiga, ini ada program atau event kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi ini di mana kita dan dari awal sampai implementing kegiatan itu mulai mengumpulkan gitu akses-akses informasi sebenarnya apa aja sih buku-buku bacaan apa aja sih tentang apa aja sih yang dibutuhkan oleh remaja-remaja. Nah, di sini di program literasi ini kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan komunitas literasi yang ada di Bandung. Dan yang terakhir, ini ada bentuk partisipasi yang levelnya nih udah melibatkan pemerintah. Nah, di tahun 2020 aku sempat melakukan audiensi, melakukan advokasi ke Komisi 5 DPR, di mana di situ aku diundang oleh DPR provinsi untuk merumuskan peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan perempuan. Nah, di sini remaja dilibatkan juga karena di situ satu-satunya organisasi legal yang dalam artian MCR atau Mitra Citra Remaja Youth Center-nya ini ada di bawah PKBI. Kita diundang terus juga diminta sama Ibu DPRD ini terkait apa aja sih gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus-kasus anak dan perempuan di Jawa Barat. Nah, di sini kita juga mendorong institusi dan para pemangku kebijakan, di mana aku di situ dan teman-teman serta undangan-undangan lain di situ, kalau nggak salah ada Koalisi Perempuan Indonesia, terus juga ada Puspaga Jawa Barat, dan ada pokoknya diwakili oleh instansi-instansi yang bergerak di isu anak, remaja, dan perempuan. Nah, di situ tuh didorong untuk kita sebenarnya dalam koalisi tersebut, aku bersama ibu, bapak, dan kakak-kakak yang lainnya tuh mendorong agar kebijakan yang disahkan nanti itu harus inklusif gitu. Dan alhamdulillah si peraturan perundang-undangan ini sudah disahkan dan isinya sesuai dengan apa yang diusulkan oleh aku bersama ibu bapak yang lain. Nah, terus ini juga mau sharing juga nih apa aja yang udah aku lakukan. Di sini sebenarnya kayak mengacu ke prinsip inklusivitas SDGs ke-16 sih teman-teman. Jadi apa yang sudah aku lakukan setidaknya ini bisa membantu dalam pembangunan Indonesia gitu, dimana kan ini sharing sedikit bahwa tujuan dari prinsip inklusivitas SDGs ke-16 ini yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, di mana kebanyakan
apa yang aku lakukan itu ranahnya tuh ada di ranah-ranah inklusi sosial, dan apa yang aku laksanakan itu adalah yang aku lakukan, yang aku beneficiaries atau penerima manfaatnya itu adalah anak-anak dan remaja yang termarginalkan juga gitu. Nah ini apa namanya sasaran atau siapa-siapa yang aku dampingi. Ini ada anak-anak yang ada di LPKA Bandung atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak, terus juga aku sempat mendampingi anak dan remaja disabilitas, terus juga anak dan remaja yang ada di panti asuhan. Selain itu pernah juga mendampingi remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan menjadi korban SGBV atau kekerasan berbasis gender. Nah, terus juga sempat ada program juga sama anak jalanan memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Terus juga ini sebenarnya menarik Ibu Bapak dan teman-teman, waktu 2019 aku memberikan edukasi terkait Kespro di jalanan, itu ternyata anak-anaknya tuh anak-anak dan remaja yang di jalanan tuh justru banyak gitu yang apa namanya yang sudah seksual aktif gitu. Jadi kayak ketika menjelaskan terkait alat reproduksi perempuan dan laki-laki, mereka tuh kayak yang heboh gitu, kayak ngerame, wah gitu. Jadi kayak ketawa-ketawa, tapi kayak mereka tuh jadi tahu, oh ini namanya penis, oh ini namanya vagina gitu. Tapi kayak mereka tuh udah tahu gitu ketika dipancing nih, apa aja sih yang teman-teman tahu tentang kesehatan reproduksi. Dan kebanyakan anak-anak yang ada di jalanan tuh udah ngeh gitu, kayak udah ya kita mah udah ngelakuin teh katanya. Jadi kayak itu banyak banget gitu sebenarnya yang perlu digali, dan sampai sekarang kita juga belum turun lagi karena di 2 tahun ke belakang itu terkendala pandemi gitu. Nah, selain itu ada juga anak dan remaja HIV positif. Kita memberikan aku dan teman-teman di Jawa Barat itu memberikan apa namanya home care, terus juga konseling untuk mereka. Dan yang terakhir ini kita memberikan edukasi dan juga pemberdayaan anak-anak SD, SMP, SMA sederajat yang ada di Kota Bandung. Nah, selain itu aku dan teman-teman juga berkolaborasi dengan Aliansi Kawan Muda Jawa Barat, di mana Aliansi Kawan Muda Jawa Barat ini adalah isinya adalah komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang memang fokus pada pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, dan juga instansi-instansi komunitas yang memang concern untuk memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Seperti itu. Dan ini salah satu pendampingan yang pernah aku lakukan ini terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi bermula dari ada salah satu orang tua yang menghubungi bahwa anaknya ini berhadapan dengan hukum gitu, dan pelaku pelecehan seksual gitu. Nah, dari situ kita kan punya jejaring nih, PKB Jawa Barat punya jejaring dengan Bapas, dengan LAHA juga gitu. Terus juga kita bekerja sama juga dengan pekerja sosial yang ada di Bandung. Akhirnya kita melakukan diversi. Nah, di mana proses diversi ini dilakukan kurang lebih selama 2 minggu kalau nggak salah. Dan selama proses diversi itu alhamdulillah si anak yang kita dampingi, yang PKBI dampingi itu akhirnya tidak berujung masuk ke rutan, nggak apa namanya nggak diperkarakan secara hukum gitu, tapi sudah apa namanya diselesaikan secara kekeluargaan pada saat itu. Nah, selain itu kita juga aku dan teman-teman serta ibu bapak yang ada di PKB Jawa Barat juga memberikan pendampingan gitu, memberdayakan anak-anak dan sebenarnya remaja yang sudah lebih dari 17 tahun itu untuk bisa mengikuti latihan kerja. Dan ini beberapa kegiatan yang pernah aku ikuti. Aku pernah mengikuti pelatihan fasilitator, terus juga menjadi ketua pelaksana, dan di sini juga aku sebenarnya sharing terkait buku yang pernah aku dan teman-teman buat terkait cerita yang ada di LPKA. Jadi dulu tuh di 2019 ada program peduli namanya. Nah, ini tuh programnya menyasar di kelompok marginal, dan di sini bukunya ini tuh buku-buku cerita-ceritanya ini tuh adalah kisah nyata, dan nama-namanya semuanya samaran gitu. Jadi kayak kita menceritakan kisah anak-anak yang kenapa sih si anak ini bisa ada di dalam LPKA gitu. Dan di dalam buku ini juga ada beberapa bahasan-bahasan terkait pentingnya edukasi kesehatan seksual dan reproduksi.
Terus juga ini kegiatan pendampingan psikososial dan pelatihan community organizing di tingkat nasional. Terus juga Terus juga ini aku sempat mengikuti konferensi nasional terkait AIDS, dan ini di 2019, dan ini ada foto-foto kegiatan-kegiatan saat memberikan edukasi terkait Kespro di sekolah-sekolah dan ke teman-teman yang ada di panti asuhan, terus juga ini yang ada di sekolah-sekolah dan yang ada di ini apa ya, waktu itu kalau nggak salah di ini apa namanya, bukan panti asuhan tapi lembaga yang anak-anaknya itu merupakan apa namanya, korban dari KTD gitu. Jadi kayak remaja-remaja yang hamil terus melahirkan gitu. Terus nah dari bayi dari dilahirkan sampai hidup sampai saat ini tuh ada di lembaga itu gitu. Terus juga ini pernah dilibatkan dan diundang oleh BKKBN untuk menjadi bagian penyusun panduan program keluarga berencana gitu. Terus pernah menjadi fasilitator juga, ini ngebahas tentang Kespro juga. Ini program Yes I Do ini adalah program pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan pencegahan perkawinan anak. Dan ini nah ini pengalaman aku di tahun 2021, dan 2021 ini menurut aku pengalaman yang sangat-sangat berkesan juga karena di saat-saat pandemi aku bisa mengikuti beberapa event internasional gitu. Nah, mulai dari menjadi youth ambassador-nya di Pekan Kesehatan Remaja Internasional, terus juga aku pernah menjadi perwakilan Indonesia di Forum Asia Pasifik membahas tentang sustainable development, pembangunan juga. Terus juga sempat juga sebenarnya ini cerita yang cukup menarik juga, dan aku juga mau sharing nih ke teman-teman remaja yang ada di Zoom pada sore ini. Teman-teman jangan meskipun kayak sekarang intinya teman-teman harus pintar-pintar cari informasi gitu. Jadi kayak teman-teman tuh udah pasti kan pada punya medsos gitu semuanya. Jadi waktu teman-teman tuh jangan banyak digunain buat nonton TikTok atau misalkan Reels yang ada di Instagram gitu. Tapi kayak teman-teman juga harus pinter cari-cari informasi, event-event, pelatihan-pelatihan di tingkat internasional yang sebenarnya itu teman-teman bisa ikuti juga gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman aku aja yang bisa mengikuti event ini, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa gitu. Nah, aku juga ini berawal dari iseng-iseng aja sebenarnya gitu. Jadi kayak aku sempat dapat informasi terkait salah satu webinar internasional gitu. Nah, di situ kayak aku daftar dulu nih yang webinar internasional waktu awal 2021 tuh, kalau nggak salah di bulan Januari aku sempat ikut webinarnya UN. Jadi di situ tuh aku join dan ternyata ada RTL-nya gitu. Nah, ternyata di RTL-nya itu aku diajak untuk masuk ke forum remaja internasional gitu. Jadi di dalam forum itu tuh banyak banget informasi-informasi yang ternyata bermanfaat banget gitu. Nah, di situ akhirnya ada event workshop terkait data driven advokasi gitu. Jadi kayak gimana kita dilatih untuk melakukan advokasi di level nasional maupun internasional. Terus juga dikasih panduan-panduan, modul-modul gitu. Sebenarnya gimana sih gitu cara advokasi yang bagus gitu. Terus kayak apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai remaja gitu. Dan itu ternyata di luar sana gitu teman-teman, di level internasional tuh banyak banget gitu instansi NGO bahkan pemerintahan contohnya pemerintahan negara Australia atau misalkan pemerintahan Belanda. Itu aku udah beberapa kali mengikuti pertemuan itu, ternyata MYP di luar sana tuh sangat-sangat mengutamakan remaja juga gitu. Bagaimana remaja itu sangat sering kali dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi program. Nah, di sini aku berkesempatan gitu bertemu dengan teman-teman lebih dekat lagi gitu dengan remaja-remaja dan pemuda yang ada di level internasional dan bahkan di Asia Pasifik juga gitu. Terus yang di Asia Youth Changemaker, mohon doanya juga teman-teman, aku di bulan ini akan hadir ke Kuala Lumpur juga karena ini semuanya berawal dari
informasi-informasi yang aku dapetin juga gitu. Jadi nanti di 18 sampai 22 September ini aku akan mempresentasikan apa saja yang sudah aku lakukan di Jawa Barat. Jadi Asia Youth Changemaker ini adalah programnya RHRN dan dikelola oleh Arrow namanya. Nah, itu aku alhamdulillah dapat hibah dana dari Arrow ini untuk programnya itu adalah memberikan edukasi cash pro juga kepada remaja-remaja yang termarginalkan. Dan wilayah lokasi intervensi aku itu adalah di LPKA Bandung gitu. Dan ini aku diberikan kesempatan juga oleh Arrow untuk mengimplementasikan gitu. Jadi kayak aku tuh dipercaya untuk menyusun programnya, terus juga diberikan kesempatan untuk menghubungi dinas-dinas yang ada di Jawa Barat gitu, dan itu pengalaman yang luar biasa banget menurut aku. Dan di sini implementasi pelibatan remaja yang bermakna menurut aku sangat-sangat bisa juga gitu, teman-teman bisa juga loh gitu ada di posisi seperti aku, bahkan remaja lainnya yang sudah duduk misalkan setara semartabat dengan ibu bapak yang ada di instansi pemerintahan ataupun misalkan instansi lainnya. Dan yang kelima, ini di foto yang paling bawah ini, di tahun kemarin juga aku berkesempatan menjadi narasumber di roundtable diskusinya IAH. Jadi ini tuh adalah asosiasi internasional yang berfokus di kesehatan reproduksi remaja, di mana temanya ini kan terkait dampak dari COVID-19 ini terhadap kesehatan remaja gitu. Dan di sini ini juga mungkin bukan mungkin sih, tapi ini adalah pengalaman yang nggak akan aku lupakan, karena di dalam Zoom ini yang dihadiri oleh 100 lebih orang ini, di situ kayak aku awalnya merasa insecure. Kenapa insecure? Karena pas pertama kali aku dapet surat undangan, itu tuh kan ada ya listnya siapa aja yang diundang gitu, dan ternyata pas aku lihat, wah, aku udah deg-degan duluan gitu, kayak aku disuruh untuk sharing, tapi kayak undangan-undangannya itu kebanyakan dokter, terus juga kebanyakan PhD, terus juga kebanyakan orang-orang dewasa gitu. Dan di dalam event ini aku kan sharing terkait kondisi kesehatan reproduksinya remaja gitu, dan ini pun aku nggak serta-merta tiba-tiba ngomongin aja setahu aku aja, enggak gitu. Jadi sebelum aku sharing di roundtable diskusi ini, aku tuh riset juga gitu. Jadi nyari-nyari informasi hasil riset yang ada di Indonesia terkait cash pro gitu, terus juga menyelipkan apa yang menjadi keresahan remaja yang ada di Jawa Barat, terus juga aku menanyain juga gitu ke teman-teman yang sesama remaja, sama ke anak-anak sekolahan gitu. Anak-anak sekolahan ini anak-anak sekolahan yang di tahun 2019 itu menjadi dampingan aku dan teman-teman di Jawa Barat gitu. Jadi menanyakan terkait kondisi kesehatan reproduksinya dan lain sebagainya gitu. Dan di sini tuh aku kan ada mentor juga di sini tuh, aku kenapa bisa ada di roundtable yang ini, aku karena berawal dari menjadi youth ambassador, teman-teman. Jadi menjadi youth ambassadornya Pekan Kesehatan Remaja Internasional. Nah, di sini ada namanya, di sini ada orangnya juga, ada Dokter Laura gitu. Jadi kayak selama aku mau presentasi dan mau memberikan informasi kondisi remaja di Indonesia, itu kan awalnya deg-degan gitu, karena ya Allah, aku takut ada yang salah gitu. Terus kayak takut juga gitu karena kebanyakan dokter, terus orang-orang profesor juga ada gitu. Tapi kayak akhirnya di DM di Zoom-nya sama Dokter Lauranya, kamu jangan takut katanya tuh. Kamu harus nunjukin bahwa remaja juga bisa, apalagi aku juga di sini ternyata nggak ada orang Indonesia lainnya selain aku sendiri, kata Dokter Laura tuh kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, dari aku pas udah ngeliat baca udah baca chat dari Dokter Laura, akhirnya udahlah aku enjoy aja gitu. Nah, akhirnya udah beres tuh aku mempresentasikan, dan itu alhamdulillah kayak banyak dapat apresiasi juga dari orang-orang lainnya gitu. Terus juga ya intinya balik lagi sih teman-teman, pesannya adalah teman-teman jangan males, dan juga teman-teman harus berani kalau kita sebagai remaja juga punya power, dan kita juga ternyata dipercaya loh sama orang-orang dewasa untuk menyuarakan suara kita. Nah, ini juga
audiensi aku bersama dekanat yang ada di fakultasku di FISIP Unpad terkait implementasi program penyebaran nilai-nilai inklusi sosial, dan di sini juga diselipkan terkait edukasi kesehatan reproduksi. Dan ini tadi aku sebenarnya sempat spill juga sih. Nah, ini nama buku, judul buku yang aku dan teman-teman buat, judulnya Aku Jeruji dan Cita. Nah, ini kenapa sih Denis dan teman-teman di Jawa Barat kok bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu dan kebanyakan remaja-remaja orang muda yang terlibat gitu. Nah, di sini aku karena perjalananku aku bergabung PKBI dari 2018 dan sampai sekarang banyak banget hal-hal yang aku dapatkan gitu, mulai dari bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan orang dewasa, bagaimana cara kita melayani dan memberikan pendampingan kepada sesama remaja gitu ya. Nah, di sini tuh hal yang paling penting tuh ada di sini teman-teman. Jadi kayak misalkan PKBI kan punya klinik nih gitu, atau misalkan program lainnya, program apapun itu gitu. Nah, kita juga harus bisa mengimplementasikan yang namanya youth friendly itu, atau misalkan kita harus bisa menyesuaikan diri, terus juga harus bisa memberikan layanan ataupun pendampingan program itu yang bisa melibatkan remaja. Terus kayak kita juga harus bisa ramah remaja gitu. Terus yang kedua pastinya menerapkan MYP itu sendiri teman-teman, karena MYP ini sendiri kan kayak partisipasi anak muda tuh jangan hanya dilibatkan sebagai formalitas aja seperti yang tadi aku sampaikan. Terus juga prinsip setara martabat atau inklusif ini juga dilibatkan di setiap program. Nah, selain itu yang keempat ini ada pelibatan orang dewasa juga gitu. Dan ini kenapa aku pribadi selalu tidak lupa untuk melibatkan orang dewasa dalam implementasi program, karena mau bagaimanapun orang dewasa itu udah pernah ada di posisi aku, atau misalkan kita sebagai orang remaja gitu. Nah, sedangkan kita kan belum tentu gitu kayak akan ada di usia dewasa, atau misalkan usia 30-40 tahun ke atas gitu. Akhirnya ini gitu yang menjadi kunci kesuksesan juga dalam melibatkan mereka orang-orang dewasa dalam implementasi program. Selain itu, ini yang paling penting adalah kolaborasi, bahwa kita juga harus masih masih membutuhkan asistensi dan advice dari orang-orang dewasa kayak gitu. Dan ini juga dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang aku ikuti semenjak aku menjadi relawan remaja, pada akhirnya aku dilibatkan oleh PKBI sebagai pengelola program gitu. Jadi dari bermula dari relawan remaja, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, terus kayak aku juga interest dengan isunya, dan pada akhirnya aku dilibatkan secara langsung menjadi pengelola program. Dan untuk saat ini aku sendiri menjadi pemegang program yang ada di PKBI terkait program inklusi yang fokusnya di ABH, di LPKA. Dan yang terakhir, ini sebenarnya dampak yang aku rasakan, dan aku bertanya juga ke teman-temanku yang ada di Youth Center di Jawa Barat gitu. Apa sih dampak atau misalkan impact dari implementingnya meaningful youth participation gitu. Nah, pertama, aku kan tadi udah diceritain nih kayak berawal dari relawan, terus juga dilibatkan menjadi pengelola program, menjadi staf PKBI, dan di situ dari mulai pengambilan keputusan, terus juga implementasi program, diskusi dan lain sebagainya, itu akhirnya aku bisa melibatkan remaja lain juga gitu. Jadi teman-teman aku yang sesama remaja yang aku tahu potensi mereka gitu, mereka juga bisa berdaya, dan aku percaya mereka bisa mengimplementasikan program juga gitu. Akhirnya bisa menjadi tim pengelola program ini. Terus yang kedua, itu kita karena kita sama-sama remaja, dan kebetulan program yang aku pegang semuanya adalah remaja, itu tuh kayak kerasa selama beberapa bulan terakhir ini efektivitas program yang ada yang kita kelola bareng-bareng tuh bisa kerasa gitu. Jadi pertama kita nggak cuma jadi objek doang gitu, tapi kayak kita juga mengimplementasikan, melaksanakan program ini tuh dari awal sampai akhir gitu. Dan semuanya kan biasanya gini teman-teman, yang paling kerasa adalah waktu dulu aku sebelum menjadi pengelola program, itu kadang ada beberapa program yang melibatkan remaja hanya sebagai formalitas aja gitu. Terus juga
di situ kadang banyak miss nih gitu, padahal pengennya remaja A gitu, tapi yang diimplementasikan malah C gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya itu yang kerasa sekarang gitu, ketika misalkan yang contohnya, salah satu contohnya itu terkait program psikososial gitu. Ketika misalkan bukan berarti menstigma orang dewasa juga ya, maksud aku tuh ketika misalkan kita mengimplementasikan program psikososial di beberapa sekolah atau misalkan di beberapa sasaran program gitu. Kalau misalkan orang dewasa yang turun, yang langsung menjadi konselornya, itu kadang remaja yang benar-benar ingin curhat, benar-benar ingin sharing terkait pengalaman ataupun keresahan pribadi mereka, itu kadang mereka jadi sungkan gitu, karena ya takut gitu, atau malu gitu, ini sama orang yang lebih tua gitu, orang yang lebih dewasa, takutnya malah banyak diceramahin lah, apalah gitu, dan itu kerasa banget sama kita. Dan ketika kita tanya-tanya ke penerima manfaat juga seperti itu gitu. Tapi ketika misalkan remaja dilibatkan dan remaja yang menjadi peran utama atau misalkan menjadi menjadi konselornya, ketika konseling tuh jadi bisa ngalir aja gitu, masalah-masalah yang ingin disampaikan oleh seorang konseli itu bisa tersampaikan. Contohnya adalah dari buku yang aku dan teman-teman buat, itu semuanya tuh prosesnya tuh dari konseling gitu. Jadi kita bisa membangun kenyamanan, terus juga hubungan antara remaja satu sama lain tuh bisa menghasilkan suatu produk gitu. Terus yang ketiga, ini ada membangun lingkungan yang positif antara orang muda dan orang dewasa. Nah, ini juga dampaknya juga kerasa banget ketika kita melibatkan orang dewasa dalam implementing program gitu. Jadi ada masukan-masukan yang mungkin menurut kita itu benar loh gitu, tapi menurut orang dewasa itu belum tentu bisa terlaksana dengan baik, atau misalkan itu adalah hal yang baik gitu. Terus assign but inform ini tuh maksudnya implementasi program yang tadi aku sampaikan, bahwa program yang saat ini aku pegang itu adalah semuanya timnya remaja gitu. Nah, kita tuh udah ditugaskan gitu. Kan kebanyakan kayak remaja-remaja tuh ya udahlah gitu. Jadi nunggu arahan dari orang dewasa aja gitu. Tapi di kita enggak gitu. Aku dan teman-teman tuh ketika sudah ditugaskan, itu sudah diberikan asistensi oleh orang dewasa, kita memahami gitu, sama-sama tahu ketika kita menjalankan program ini, tim kita sama-sama orang yang memiliki nilai yang sama, satu frekuensi juga. Akhirnya program yang kita jalankan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir pastinya dampak dari MYP ini yang aku rasa dan teman-teman rasa, ini terkait kita mendapatkan peningkatan kapasitas. Jadi dari capacity building ini kita tuh bisa kan biasanya ada anggapan gitu dari orang dewasa. Ya kan kamu mah belum punya pengalaman gitu. Terus emang keterampilan kamu apa gitu? Apa yang kamu punya gitu sehingga kamu bisa yakin menjalankan program ini gitu. Kan biasanya ada stigma-stigma seperti itu gitu. Kamu belum tentu gitu kayak bisa menjalankan memegang program sebesar ini misalkan. Nah, dari sinilah gitu, dari peningkatan kapasitas ini kita bisa menunjukkan gitu, kita bisa membuktikan bahwa dengan kita remaja gitu, kita bisa menjalankan program dan mengimplementasikan program sesuai dengan capaian indikator program itu sendiri gitu. Jadi di sini kita seperti yang aku tuliskan di sini, dari peningkatan kapasitas ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu keterampilan terkait manajemen organisasi, terus juga terkait pelaporan keuangan, terus juga etika kemitraan dalam program gitu. Karena kan program ini nggak hanya melibatkan 1-2 lembaga aja, tapi banyak lembaga gitu teman-teman. Terus juga selain itu secara nggak langsung kita juga diberikan kapasitas dan pelatihan terkait kepemimpinan dan cara advokasi seperti apa. Ini juga sama kita terkait peningkatan kepercayaan diri kita dan kemampuan sosial gitu. Dan intinya dengan adanya pelibatan remaja yang bermakna atau meaningful youth participation ini, aku yakin ketika kita bisa berjalan beriringan dan bisa setara semartabat dengan orang-orang dewasa, program apapun itu, mau yang ada di pemerintahan maupun instansi non pemerintahan bisa berjalan dengan baik juga, apalagi sasarannya menjangkau remaja itu sendiri. Dan mungkin itu sekian teman-teman yang bisa aku share. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Danisa. Wah, luar biasa ya. Tadi aktivitas yang dilakukan oleh Kak Danisa ini, saya sangat mengapresiasi yang
setinggi-tingginya gitu ya, karena partisipasinya di dalam kehidupan remaja, baik di nasional maupun di internasional, kemudian juga bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas remaja itu di Bandung gitu ya. Ini sesuatu yang saya baru dengar gitu ya dari teman-teman remaja gitu yang punya kapasitas lebih gitu dibandingkan dengan mungkin orang dewasa juga belum mampu untuk melakukannya. Oke, teman-teman, kakak-kakak sekalian, saya akan membuka ruang untuk diskusi. Yang mau bertanya, berkomentar, silahkan raise hand atau juga bisa ditulis di kolom komentar. Silahkan mengajukan pertanyaan ke Kak Danisa, ya, supaya mungkin yang lain juga bisa termotivasi gitu ya, seperti yang Kakak Danisa lakukan di Bandung gitu ya. Silahkan kalau mau berkomentar atau mau bertanya. Oke, sebelumnya karena belum ada yang bertanya, saya akan membuka. Oh, ada satu. Silakan Kakak Doni dari PKBI Jawa Tengah. Ya, silakan membuka mic dan juga video boleh. Halo, Biar tahu. selamat siang Kak Yohanes. Mohon maaf belum bisa buka video ya, Oke, karena ya, lagi di ruangan yang gelap. Tadi kan Kak Danisa sudah ngobrol dan berbagi banyak ilmu kepada kita ya. Terus tadi kan ada event di dalam maupun luar negeri juga. Itu gimana sih Kak Danisa bisa ngomong cacisus dengan mereka, dan bagaimana cara yang terutama yang di luar negeri, dan bagaimana cara bisa menyesuaikan dengan mereka, termasuk dengan budaya, apalagi Kak Danisa kan berhijab dan sebagainya. Mungkin dari aku itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Doni. Ada lagi? Saya mau mengumpulkan 3 pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, bisa langsung dijawab oleh Kak Danisa. Baru ada satu. Boleh silakan Kak Danisa untuk merespon apa yang ditanyakan oleh Kak Doni. Itu tadi bagaimana beradaptasi dengan budaya-budaya yang berbeda gitu ya, yang dimiliki oleh kita sebagai orang Indonesia, dan juga Kak Danisa yang membawakan itu dengan budaya-budaya lain gitu ya di luar sana. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Makasih juga Doni atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya kayak tadi aku sempat sharing juga kenapa pada akhirnya aku bisa terlibat di event internasional gitu, yaitu dari aku searching-searching gitu. Terus sebenarnya kan banyak banget website dan mungkin di Instagram maupun di Twitter juga banyak gitu organisasi-organisasi yang menyebarluaskan informasi event-event untuk remaja beberapa negara tuh bisa bertemu gitu. Dan sebenarnya kayak itu kan apalagi tantangan ngobrol sama orang luar gitu. Sebenarnya itu gimana cara kita bisa menyesuaikan topik obrolan aja gitu. Jadi misalkan kayak di yang tadi yang terkait dampak COVID terhadap kesehatan reproduksi remaja gitu. Dan di situ kan kayak aku riset dulu gitu. Jadi yang tadi aku bagikan gitu. Jadi aku mengumpulkan referensi-referensi dari hasil-hasil jurnal, terus juga dari dari UNICEF Indonesianya atau misalkan dari WHO Indonesianya gitu. Dan di situ aku bisa mempresentasikan bahwa ini loh gitu hasil yang hasil riset yang ada di Indonesia gitu. Dan sebenarnya sejauh pengalaman aku, meskipun kayak kita berbeda budaya nih, apalagi waktu di event roundtable itu kan kita hampir di seluruh benua berkumpul di dalam forum roundtable itu. Nah, di situ sebenarnya asalkan kita bisa menyesuaikan topik obrolan, dan di situ pun aku merasa forum-forum yang aku ikuti itu sebenarnya aku menyortir dulu gitu, ini bisa nggak ya aku ikutin gitu. Terus juga isunya menarik nggak ya gitu, ini isunya menantang aku nggak ya gitu. Jadi lebih ke sebelum benar-benar ngomongin ABCDE-nya,
sebelum aku ngobrolin gitu, kayak ngasih tahu ke mereka begini loh kondisi di Indonesia, bla bla blanya gitu ya, itu aku punya pegangan tersendiri gitu. Jadi kayak referensinya tuh aku kumpulkan dulu gitu, sehingga ketika misalkan, dan referensi yang aku kumpulkan itu juga nggak semuanya diomongin gitu. Jadi itu dijadikan dijadikan sebagai pegangan oleh aku, yang aku sampaikan ya itu yang diminta sama misalkan penyelenggara itu gitu. Jadi yang kayak yang tadi roundtable dampak COVID terkait kesehatan reproduksi remaja gitu. Itu nggak semua aku sampaikan gitu. Jadi kayak ketika aku udah punya pegangan, terus di sesi tanya jawab, oh ini ada nih, aku udah ngumpulin nih, aku udah nulisin referensi-referensi yang nanti aku juga mikirin ini kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku dapat seperti apa katanya. Jadi seperti itu sih. Jadi kenapa akhirnya bisa diskusi sampai bahkan yang round table ini lebih 30 menit gitu, karena keasikan ngobrol gitu. Jadi kayak nanyain di Indonesia tuh kayak gimana gini-gini. Jadi aku pun sekaligus mempromosikan juga gitu kalau Indonesia tuh seperti ini, terus juga di Indonesia tuh ada apa aja gitu. Dan di situ lebih ke intinya kita bisa menjaga sikap dan kita ngikutin topik pembicaraan yang ada di dalam pertemuan itu gitu. Jadi kan kalau misalkan orang nanya A, kita juga bisa jawab A juga gitu. Jadi nggak serta-merta aku ngomong haho doang tanpa ada referensi. Paling kayak gitu sih Doni. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Terima kasih. Gimana Kak Doni? Mau merespon atau sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, Kak. Oke, makasih Kak Doni. Terima kasih Kak Denisa dan Kak Yohanes. Oke. Ya, baik, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room ya. Ini dari teman kita Ahmad Ilyas. Kak Anissa, saya dari KDS Pelangi Kehidupan ingin tanyakan terkait pemenuhan kesehatan reproduksi remaja. Sejauh mana pihak PKBI menggandeng keterlibatan KPA daerah ya, baik tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten, khususnya di Jawa Barat dalam rangka mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS terhadap remaja. Silakan Kak Danisa. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih juga Kak Ahmad Ilyas. Izin menjawab, sebenarnya kita itu PKBI itu dari dulu sekitar tahun 2000-an, semenjak KPA itu berdiri, itu kita sudah menjadi mitra gitu. Bahkan peran PKBI ketika dan ini ya sederhananya, ringkasnya kita itu kan ada yang namanya Warga Peduli AIDS. Nah, forum ini itu tuh ketuanya sendiri itu adalah orang PKBI. Jadi kayak kita menggandeng KPA Provinsi, KPA Kota Bandung, terus juga kita menggandeng instansi-instansi NGO lain yang memang bergerak di isu HIV dan AIDS, terus juga selain itu kita seringkali melibatkan KPA-KPA dalam penanggulangan isu HIV/AIDS. Bahkan setiap tahunnya PKBI pun seringkali diundang dan kita seringkali berkolaborasi dengan KPA Provinsi maupun Kota Bandung dan juga dengan jejaring-jejaring lainnya yang ada di Kota Bandung untuk menyelenggarakan Hari AIDS Internasional. Itu kan setiap tanggal 1 Desember, bahkan yang tadi 2019 aja itu kita menjadi panitia inti juga waktu konferensi AIDS nasional yang ada yang diselenggarakan di Bandung. Jadi selain itu, selain kita terlibat dan kita terikat dalam suatu forum yang namanya Warga Peduli AIDS, nah kita juga pencegahan penanggulangannya, kita ada namanya program Global Fund di Jawa Barat. Nah di program Global Fund ini kan fokus di HIV/AIDS juga. Nah di mana PKBI Jawa Barat memiliki petugas lapangan di beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat khususnya itu menggandeng juga organisasi-organisasi remajanya gitu. Kalau misalkan di kita kan ada youth centernya namanya Mitra Citra Remaja, dan misalkan di KPA itu punya juga nih misalkan divisi remajanya. Nah, kita seringkali kita melakukan edukasi dan sosialisasi terkait HIV/AIDS ini tersendiri ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas, bahkan peran PKBI juga itu melalui klinik-klinik dan juga melalui petugas lapangannya seringkali melaksanakan visit gratis gitu. Jadi kayak kita bisa mengetahui kondisi HIV/AIDS di Kota Bandung khususnya dan di Jawa Barat itu seperti apa. Kayak kemarin misalkan itu kan viral banget ya statement dari
Wakil Gubernur Jawa Barat terkait data yang menyatakan bahwa di KTP Bandung itu mahasiswa banyak 400 lebih positif, dan itu kan sudah diklarifikasi itu adalah data akumulasi dari tahun 1991, dan bahkan yang memberikan informasinya itu kan itu adalah relawan PKBI juga gitu. Jadi tesis ini orang KPA Kota Bandung itu kan jadi ada miss antara media gitu dengan narasumber gitu, dan akhirnya itu sih lebih peran-perannya tuh lebih kepada koordinasi dengan banyak instansi, terus juga kita seringkali memberikan edukasi meskipun yang namanya edukasi atau sosialisasi terkait isu Kespro khususnya HIV/AIDS ini nggak bisa berhenti saat ini doang gitu. Kita terus harus terus mensosialisasikan, mengedukasikan terkait Kespro dan khususnya terkait HIV/AIDS itu seterusnya gitu sampai semua orang tuh bisa teredukasi gitu. Dan sebenarnya ada menurut aku ya terkait HIV/AIDS ini tersendiri ada untungnya juga, maksudnya ada positifnya juga di mana masyarakat itu bisa jadi lebih aware terhadap HIV gitu. Terus juga jadi banyak gitu yang nanya terkait HIV/AIDS itu seperti apa. Terus jadi banyak juga gitu orang-orang yang tes HIV gitu. Jadi peran dari PKBI sendiri seperti itu, Kak Ahmad. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup jelas Kak Danisa. Udah, terima kasih. Terima kasih. Iya, kembali. Oke, maaf tadi saya sempat putus. Ya, ada pertanyaan lagi nih, saya bacakan dulu yang di chat room sebelum nanti saya beralih ke Kak Andik ya. Satu lagi nih, ada dua lagi nih Kak Danisa. Ini dari Ivan Nugraha sama dari Dan Slow. Izin bertanya pendapat Kak Danisa tentang berita angka HIV/AIDS pada remaja mahasiswa Kota Bandung. Oh, tadi ini sudah dijelaskan ya sama Kak Anissa ya. Kak Ivan, saya lanjut yang kedua aja gitu ya. Yang kedua terkait dengan ini langsung ada permintaan jadi fasilitator nih Kak Danisa. Ini ada fansnya Kak Danisa ya. Kira-kira bagaimana caranya kita teman remaja bila nanti kita membutuhkan Danisa untuk menjadi fasilitator? Seperti apa teknisnya? Wah, aduh, terima kasih banyak sebelumnya Denslow ya. Cara ya sebenarnya kayak nggak nanti aku kasih nomor aku, atau misalkan teman-teman mau mau ngehubungin aku boleh banget ke email atau ke Instagram aku. Antar aku tulisin di chat box ya. Makasih. Oke, makasih. Ya, tadi sebetulnya saya harus membaca lebih lanjut dari pertanyaan Kak Ivan tadi ya, bahwa kira-kira berdasarkan berita yang viral ya di Kota Bandung tadi kemarin, kira-kira apa sih yang salah dalam penerapan program pencegahan transmisi yang sudah ada, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja? Terima kasih. Itu kira-kira Kak Danisa mungkin bisa ditanggapi dulu. Oh iya, menurut aku ya tanggapan aku sebenarnya yang salah tuh terkait sistem sebenarnya, karena kalau misalkan kayak kita nih isu kemarin misalkan berita yang terkait angka HIV yang meningkat, terus kayak ada statement dari pemerintahan gitu, sebenarnya kayak yang yang sebenarnya yang bisa dikatakan kurang gitu. Jadi kayak kita tuh ketika mengedukasi atau mensosialisasikan HIV/AIDS khususnya itu kadang kayak kita misal nih ya contohnya contoh kecilnya aja lah PKBI gitu. Terus kayak PKBI itu sebagai penyelenggara. Terus kayak kita punya program untuk pencegahan penularan HIV/AIDS gitu. Jadi kayak kebanyakan kan kayak kita tuh ya udah gitu ketika mensosialisasikan tuh kita hanya kasarnya tuh
mempintarin apa ya, ngepintarin sasaran program kita aja gitu. Jadi kayak ketika misalkan banyak nih, sebenarnya banyak banget, bahkan di pemerintah Jawa Barat kan ada program hibah Pemprov, terus juga ada KPA-nya tersendiri gitu, dan itu sebenarnya yang kurangnya adalah dari kurang gencarnya edukasi terkait HIV itu sendiri. Bahkan dari peraturan pemerintah aja kan salah satu pencegahan untuk pencegahan penularan HIV itu kan dari adanya penggunaan kondom ketika melakukan hubungan seksual misalkan. Kan dari pemerintah aja belum semuanya setuju gitu, dari A sampai Z pemerintah tuh malah melarang penjualan kondom misalkan, dan itu kan justru dapat lebih menularkan lebih banyak lagi gitu si HIV ini sendiri gitu. Terus juga program-program yang sudah ada, yaitu tadi kenapa pada akhirnya kita sebagai instansi non pemerintahan kita harus ya udahlah gitu, meskipun kita udah tahu nih pemerintah tuh memiliki program kayak gitu. Jadi ya setidaknya kita harus jangan capek lah gitu, maksudnya kayak kita kan NGO misalkan, kita harus terus aja gitu bergerak bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada gitu. Bahkan PKB sendiri kan sudah melakukan banyak hal gitu, mulai dari VCT untuk jangkauan petugas lapangan, terus juga kita bekerja sama dengan ratusan puskesmas yang ada di Jawa Barat juga gitu. Terus juga kayak kita berjejaring melakukan kerjasama, ada juga MOU yang dilakukan oleh PKBI untuk memberikan edukasi terkait HIV/AIDS itu sendiri gitu. Bahkan banyak program terkait HIV/AIDS ini kan nggak cuma untuk remaja aja gitu, bahkan ke ibu yang positif gitu. Jadi kayak kita berjaring juga dengan Indonesia Ikatan Perempuan Positif Indonesia sama JIP juga gitu. Di situ kita berjejaring juga, ini gimana sih cara biar kita tidak menularkan HIV yang terlalu jauh gitu kan. Kalau nggak salah yang sejauh yang aku pelajari kan sebenarnya bisa juga ketika ibu yang positif HIV itu bisa juga kan si anaknya nggak jadi nggak ikut positif juga dengan beberapa langkah medis tertentu gitu. Dan sebenarnya kayak gitu sih. Terus juga yang bisa kita lakukan sebagai remaja yaitu tadi kita jangan gampang kemakan berita-berita di media gitu. Terus juga kita sebagai remaja sama-sama jangan capek juga gitu kita mengedukasi sesama remaja. Bahkan kalau misalkan kita berani nih, kita juga harus berani juga mengedukasi orang-orang dewasa yang mungkin masih tabu terkait Kespro, atau misalkan banyak juga kan orang tua dewasa yang menstigma bahwa penyebab HIV itu adalah orang-orang LGBT lah, apalah gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kita ya, peran kita sebagai remaja kan kita bisa memanfaatkan media sosial juga gitu. Kita harus bisa sharing juga terkait info-info yang valid gitu terkait HIV/AIDS itu sendiri. Paling kayak gitu sih, selain menyebarkan informasi, ya kita harus sadar diri juga gitu, kayak kita juga harus lebih peka ketika ada isu seperti ini. Kita harus bisa lebih peka, harus bisa lebih mengedukasi banyak orang, dan juga jangan malas untuk nyari informasi yang valid gitu. Seperti kemarin contohnya kan kita tiba-tiba ratusan mahasiswa gitu, tapi kan ketika kita telusuri itu ternyata akumulasi 91 sampai 2021 gitu kan. Jadi kita jangan gampang percaya juga, apalagi media sekarang kan banyak juga ya yang informasinya kurang valid juga. Paling kayak gitu sih Kang Ivan, terima kasih. Ya, gimana, semoga Kak Ivan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Saya langsung ke Kak Andik aja. Kak Andik silakan memperkenalkan diri dulu, kemudian dari lembaga mana, lalu silakan bertanya. Ya, halo, terima kasih atas kesempatannya Kak Yohanes. Bentar, ya biar kelihatan sayanya ini. Perkenalkan, nama saya Andik, saya dari Yayasan KDM, salah satu yayasan yang juga melakukan pendampingan pada komunitas-komunitas untuk anak-anak marginal di Jakarta dan sekitarnya. Ada beberapa pertanyaan sih Kak. Ini 2 pertanyaan titipan dari teman yang kebetulan udah nggak bisa lagi ikut bergabung. Terus 1 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama dari teman saya adalah ada nggak sih Kak modul Kespro yang dari PKB yang bisa diakses
umum, karena kebetulan kita juga mendampingi remaja yang dimana salah satu masalahnya yang kami lihat adalah mengenai kesehatan reproduksi ini sendiri, yaitu pernikahan usia anak dan ketidaktahuan remaja ini terkait reproduksinya, organ-organ reproduksinya, sekaligus mengenai relasi-relasi mereka dengan entah pacar, entah teman dan seterusnya. Jadi kira-kira ada nggak sih modul Kespro yang bisa diakses dari PKBI? Jadi bisa kita nanti ambil untuk kita pakai buat pendampingan di komunitas. Itu pertanyaan pertama dari teman saya titipannya. Yang kedua adalah kira-kira Kak Danisa sendiri ketika apakah ada alat monef gitu, dan evaluasi gitu, monitoring dan evaluasi terkait kira-kira dari semua remaja yang Kak Danisa dampingi di LPKA dan seterusnya itu, apakah ada perubahan perilaku setelah Kak Danisa dampingi dan bagaimana cara mengukur perubahan perilaku itu sendiri? Misalnya apakah Kak Danisa melihat oh iya ternyata anak-anak yang sudah terpapar oleh informasi Kespro dari Kak Danisa sekarang lebih sehat perilakunya, perilaku seksualnya atau perilaku relasinya dengan teman-temannya atau dengan pacarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf nih Kak, agak banyak pertanyaannya karena menarik sekali nih dari Kak Danisa pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga adalah menurut Kak Danisa sendiri, kira-kira kriteria atau kualifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh remaja untuk bisa bisa menyuarakan aspirasinya gitu di level yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kan kalau dari kami sendiri kan kita pendampingannya di level pendampingan kita kan di komunitas-komunitas marginal nih, anak-anak yang kurang mampu atau prasejahtera, anak-anak jalanan dan seterusnya. Tentu saja mereka dengan keunikannya sendiri kan memang tidak mempunyai banyak kesempatan atau privilege untuk mengakses kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi kira-kira kriteria apa sih yang menurut Kak Danisa dibutuhkan oleh remaja-remaja yang memang tidak terlalu banyak mempunyai kesempatan gitu untuk menyuarakan aspirasinya atau suaranya atau menggunakan hak partisipasinya, karena kan anak punya hak partisipasi ya gitu. Itu yang mungkin itu dulu kali Kak ya. Terima kasih Kak Danisa. Terima kasih Kak Yohanes atas kesempatannya. Makasih Kandik sudah bertanya. Ini langsung 3 pertanyaan nih. Jadi saya baca ulang pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait modul. Ada nggak modul yang sudah dibuat oleh PKBI yang bisa diakses oleh remaja, terutama di kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua tadi soal alat ukur yang dipakai atau di monefnya gitu untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah program yang dilakukan itu diimplementasikan oleh PKBI Jawa Barat gitu ya. Yang ketiga terkait dengan kriteria apa sih yang dibutuhkan supaya remaja-remaja yang ada di luar sana juga, terutama yang didampingi sama Kandik tadi ya, itu lebih banyak anak-anak jalanan supaya mereka bisa punya aspirasi yang bisa didengarkan atau paling tidak nanti bisa seperti apa yang Kak Danisa cita-citakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes dan juga Pak Andik. Pertanyaan pertama itu sebenarnya kita di PKBI juga ada modul terkait Kespro. Kalau misalkan sebenarnya itu juga tergantung dari proyeknya itu sendiri. Tapi kalau misalkan secara edukasi sosialisasi khususnya di PKBI Jawa Barat, kita tuh mengumpulkan referensi-referensi yang ada dari IPPF, terus juga dari modul setaranya, terus juga modul-modul yang dari program yang memang dilaksanakan oleh PKBI bareng Rutgers, terus juga ada juga PKBI DKI kalau nggak salah tergabung dalam aliansi satu visi. Nah itu juga ada modulnya gitu. Kalau misalkan secara spesifik PKBI Jawa Barat sendiri
kita ada modul yang memang dibuat oleh tim PKBI Jawa Barat itu sendiri, dan modulnya ini juga pengumpulnya atau apa namanya kontributor yang membuat modulnya ini adalah remaja juga gitu. Jadi kayak kita menyesuaikan juga kira-kira informasi ini relate gak nih untuk disampaikan ke remaja gitu, dan kita memiliki banyak referensi dari Kementerian Kesehatan, dari UNICEF juga, terus juga dari IPPF, terus dari modul setaranya juga gitu. Dan itu sebenarnya Pak Andik dan Ibu Bapak yang lain dan juga teman-teman yang lain juga itu sebenarnya bisa menggunakan modul itu gitu. Jadi kalau misalkan yang sering PKBI Jawa Barat pakai adalah modul setaranya dari Rutgers, karena waktu itu sempat ada program bareng sama Rutgers. Nah, Rutgers ini kan istilahnya PKBI Belandanya gitu yang ada di Indonesia gitu, dan kita seringkali berkolaborasi dengan Rutgers. Terus yang kedua terkait tools atau misalkan instrumen, gimana sih bisa mengetahui gitu bahwa terjadi perubahan gitu dari remaja itu sendiri. Nah, kalau aku dan teman-teman di PKB Jawa Barat sendiri seringkali ketika kita memberikan edukasi atau mengimplementasikan program, kita selalu diawali dengan pretest dan diakhiri dengan post-test. Jadi pretest dan post-test itu menjadi tools wajib kita gitu untuk diberikan ke mereka. Selain itu, karena program kita yang diberikan ke remaja-remaja, mau yang remaja yang termarginalkan maupun remaja-remaja yang ada di sekolah, kita juga prosesnya kan lama juga gitu, nggak 1-2 kali kita bisa tahu gitu anak ini bisa terjadi perubahan dalam dirinya gitu, apalagi terkait cash pro. Nah, di sini kita juga seringkali melakukan FGD, misalkan kita ada program selama 6 bulan. Nah, di bulan pertama itu kita fokus nih kayak pengenalan si program ini apa, terus harapan dalam program ini seperti apa. Kita juga memberikan pretest di awal gitu. Nah, selama bulan kedua sampai bulan kelima misalkan, atau misalkan bulan ketiga, selama 3 bulan pertama itu kita juga menilai gitu, melihat dari tes-tes gitu. Selain itu ada juga laporan-laporan perilaku dari gurunya, atau misalkan dari sesi sesi konseling gitu, dari yang awalnya mereka misalnya ya ada juga banyak kasus yang kita temui dan yang aku temui juga ini khususnya di kalangan remaja perempuan. Awalnya itu kan kayak mereka tuh kebanyakan remaja-remaja perempuan yang konsul ke konsul ke aku dan teman-teman di PKB Jawa Barat tuh kebanyakan mereka tuh tidak tidak pernah mendapatkan edukasi terkait gimana sih kalau misalkan kita menstruasi awal itu harus seperti apa, dan kebanyakan orang tua mereka tuh tidak memberikan edukasi seperti itu. Jadi remaja-remaja sasaran penerima manfaat kita khususnya itu mendapatkan edukasi itu dari kita. Terus juga meskipun misalkan nih kita udah datang nih ke sekolah A misalkan, atau misalkan ke panti asuhan B gitu. Nah, di situ tuh kayak kita tuh memberikan edukasi terkait manajemen kebersihan menstruasi gitu. Ternyata si anak tuh sebelumnya udah menstruasi lebih awal gitu. Dan itu tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan, oh gitu ya Kak caranya gitu. Aku dulu pas menstruasi pertama, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, dari situ kita kan memberikan edukasi, dan perubahan yang terjadi adalah kita juga seringkali kan memberikan rekomendasi untuk menggunakan pembalut kain, atau misalkan ketika teman-teman tidak terbiasa menggunakan pembalut kain, ya nggak apa-apa gitu teman-teman menggunakan pembalut biasa, tapi teman-teman harus menjaga kebersihan gitu. Nah, di situ contoh kecilnya yang terkait menstruasi ini, yang awalnya teman-teman itu percaya terkait mitos kalau misalkan makan nanas, makan soda, makan es itu bisa menyebabkan kanker lah apalah gitu, dan itu kita edukasi bahwa itu semua mitos dan kita berikan faktanya. Dan itu alhamdulillahnya tuh ketika beberapa bulan kita memberikan edukasi dan pendampingan di sana, teman-teman perempuan yang remaja perempuan khususnya itu jadi lebih aware gitu. Jadi kayak ketika menstruasi pembalut bekas menstruasinya dibuang, terus kayak enggak, biasanya kan kayak ya udah gitu didiemin gitu, dibiarin di mana aja gitu, tapi kayak ketika kita memberikan edukasi manajemen kebersihan menstruasi, teman-teman bisa jadi lebih aware. Terus juga apa aja yang harus dilakukan ketika mens, apa yang nggak boleh dilakukan ketika menstruasi gitu. Bahkan selain menstruasi yang sering aku lihat gitu, terutama ini kegiatan-kegiatan yang ada di LPKA, karena kan
kebanyakan anak-anak yang pelaku yang ada di LPK itu kebanyakan pelaku pelecehan seksual gitu. Jadi banyak dari mereka yang mereka tuh adalah pelaku gitu. Jadi awalnya tuh kan mereka nggak tahu gitu bahwa melakukan hubungan seksual tuh bisa menyebabkan kehamilan untuk perempuan gitu. Dan akhirnya kita edukasi terkait organ-organ reproduksi, terus juga manfaatnya, fungsinya dan lain sebagainya, apa aja yang yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan terkait alat reproduksinya itu sendiri gitu. Dan pada akhirnya hampir kurang lebih 3 tahun ke belakang ini kita itu anak-anak yang ada di LPK khususnya itu jadi tahu gitu. Jadi kalau misalkan kita membersihkan organ reproduksi juga seperti apa gitu. Jadi mereka tuh lebih bisa melakukan suatu tindakan pelecehan seperti itu karena memang nggak tahu kan awalnya gitu. Jadi tools yang bisa kita dapatkan tuh dari FGD lanjutan gitu. Ini apa nih yang kemarin dibahas gitu. Terus apa aja yang udah kamu lakukan? Oh iya Kak, aku sekarang udah rajin ganti celana dalam misalkan. Nah, aku sekarang udah nggak pernah lagi Kak pakai celana yang ketat gitu. Jadi kayak mereka lebih aware terhadap kesehatan reproduksinya itu sendiri. Dan yang terakhir sebenarnya kalau di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, bahkan di provinsi dan nasional kan ada musrenbang ya Pak ya. Nah kadang ini gimana nih kalau misalkan anak yang termarginalkan tapi suaranya juga pengen didengar gitu. Nah kalau sejauh yang pernah aku alami juga, aku pernah mendampingi remaja panti asuhan itu di tahun 2019-an. Nah, itu juga dia tuh sangat vokal gitu. Jadi sangat concern juga gitu di isu hak-hak anak dan remaja gitu. Terlebih maaf gitu kalau di panti asuhan kan mereka nggak punya orang tua gitu. Bahkan mereka juga nggak tahu keluarganya ada di mana gitu. Dan di situ bisa gitu gimana sih caranya untuk bisa menyuarakan apa yang aku dan teman-teman butuhkan di panti asuhan. Nah, di situ sebenarnya gimana caranya biar bisa didengarkan, aku sarankan si anak ini untuk bisa aktif gitu, bisa bergabung dengan forum anak gitu. Dan di situ sebelum si anak ini bisa bergabung menyuarakan hak-haknya, mengikuti pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan, yang aku lakukan adalah aku menghubungi forum anak yang ada di Bandung gitu, forum anak Bandung, forum anak Jawa Barat, dan juga instansi pemerintahan di mana ada DP3 AKB, terus juga dinas sosial, pokoknya yang instansi-instansi yang memang ada kaitannya dengan anak-anak yang termarginalkan, di situ melakukan audiensi. Dan sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan kita mau menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak kelompok marginal itu nggak bisa gitu dengan kita berdiri sendiri, kita menyuarakan sendiri. Bahkan aku aja yang mewakili teman-teman remaja di Jawa Barat, atau waktu kemarin bisa mewakili suara teman-teman di level Asia Pasifik, itu aku berjejaring juga gitu. Aku mengikuti forum, aku mengikuti organisasi-organisasi yang memang fokusnya adalah di advokasi gitu. Dan mungkin seperti itu nanti Pak Andik bisa juga menghubungi teman-teman PKBI di daerah Pak Andik misalkan, atau misalkan menghubungi DP3 AKB-nya, dan di situ kan forum anak tuh ada di bawahnya DP3 AKB. Nah, barangkali bisa dilibatkan gitu, karena sejauh ini untuk mengusulkan poin-poin atau usulan-usulan yang bisa dijadikan regulasi di pemerintahan itu melalui forum-forum seperti itu. Paling seperti itu sih Pak Andik, atau mungkin ada yang kurang bisa ditanyain. Wah, ini keren ya. Tadi tips-tipsnya ya, terutama poin ketiga tadi terkait dengan bagaimana bisa menyuarakan aspirasi dari remaja itu sendiri, seperti yang tadi dibilang Kak Anissa. Oke, ini menyambung dari Kak Andik tadi. Untuk modulnya itu bisa diakses di mana ya Kak Anissa? Yang dari Rutgers ini ya? Oh iya, sebenarnya nanti teman-teman PKBI di beberapa daerah juga sebenarnya bisa diminta juga, kalau misalkan ke Rutgers-nya langsung,
Ibu Bapak dan teman-teman juga bisa mengunjungi website Rutgers-nya langsung. Nah, di situ ada kolom untuk permintaan modul. Nah, biasanya kalau untuk masyarakat umum, ini juga aku menurut informasi dari Rutgers-nya, kalau misalkan pengen dapat modulnya itu bisa ngekontak ke humas di Rutgers-nya sendiri. Kalau misalkan mau referensi-referensi yang dari PKBI, nanti aku bisa kirim juga ke Bapak. Aku udah share Instagram sama email, nanti mungkin bisa komunikasi. Atau mungkin dari teman-teman PKBI DKI juga nanti bisa juga ya Mbak ya. Dari teman-teman PKBI yang lain mungkin ada yang punya modul dari PKBI yang bisa di-share atau diakses oleh teman-teman yang lain. Ya. Ya sebenarnya kalau misalkan dari Ibu Bapak gitu butuh nih modul-modul yang biasa dipakai oleh PKBI gitu. Nah, nanti aku bisa share. Soalnya aku juga pegang beberapa modul juga. Oke. Ya, ini satu lagi nih Kak Danisa, ada pertanyaan di chatroom. Kak Ahmad mau mau ngobrol secara langsung atau mau dibacakan? Boleh ngobrol langsung mungkin Kak Yohanes ya. Ya, silakan. Iya. Ya, terima kasih untuk Kak Yohanes dan Kak Danisa. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Ilyas dari perwakilan KDS Pelangi Kehidupan. Kebetulan kami ini bergeraknya di Kota Bogor, Kak. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali yang dibahas dengan Kak Danisa ya. Ada dua pertanyaan sih dari yang diutarakan dengan Kak Danisa. Yang pertama, ini apakah dari pihak Kak Danisa khususnya dari PKBI Provinsi Jawa Barat masih membuka kesempatan dengan stakeholder lain seperti halnya kami dari KDS Pelangi Kehidupan khusus untuk di Kota Bogor khususnya dan umumnya untuk di Kota Jawa Barat. Yang kedua, kalau masih terbuka lebar kesempatan tersebut, bagaimana cara mengaksesnya? Kami jujur saja ingin menggandeng untuk dari pihak PKBI Jawa Barat ya untuk remaja, karena untuk semalam kami ada meeting perihal adanya isu untuk kenaikan jumlah ODIF pada remaja. Nah, kami ingin membantu berperan aktif. Kebetulan oleh sebab itu saya ditugaskan untuk mewakili dari kami untuk mengikuti acara forum ini. Terima kasih untuk Kak Nisa dan juga Kak Yohanes. Iya, Pak ya. Silakan langsung ditanggapi Kak Danisa. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Ahmad, dan kebetulan di kita juga mitra kerjasama kita juga kebanyakan di Bogor nih Kak. Di PKBI Jawa Barat juga ada PKBI Bogor, dan sebenarnya kita sangat membuka lebar siapapun instansi manapun yang mau bekerja sama dengan PKBI, terutama terkait isu Kespro atau misalkan penanggulangan HIV/AIDS gitu. Dan itu caranya bisa langsung aja email ke PKBI Jawa Barat, atau misalkan nanti aku bisa langsung kasih kontak program manager program HIV. Nanti aku DM nomor aku aja ya. Baik, siap. Nanti boleh aku coba untuk DM Kak Danisa ya, melalui akun Instagramnya kami. Kebetulan saya di sini mewakili bidang humas dan media dari pihak kami. Jadi nanti mungkin saya bisa langsung mengakses, kalau diperbolehkan langsung ke Kak Denisa ya, DM ya Instagram kalau boleh. Iya, boleh banget Kak. Terima kasih sekali. Ya. Iya, baik. Iya. Baik, terima kasih Kak Denisa, Kak Yohanes. Iya, sudah sangat cukup sekali. Ya. Terima kasih Kak Ahmad dari KDS Pelangi ya, tadi dari Bogor untuk pertanyaannya. Kita sampai jam berapa nih, Pak Lenggo? Jam 5? Oke, silakan kalau saya kasih kesempatan mungkin satu lagi pertanyaan. Nggak ada yang bertanya? Oke, mungkin saya mau bertanya ke Kak Naisa sekaligus mungkin ini pertanyaan penutup gitu ya.
tadi pengalamannya terkait dengan bagaimana juga melakukan pendampingan terhadap orang yang disabilitas gitu ya. Nah, kira-kira kapasitas apa sih yang dibutuhkan di dalam melakukan pendampingan terhadap teman-teman disabilitas ini ya, supaya mereka juga punya punya motivasi gitu ya terhadap apa yang mereka cita-citakan itu. Silakan Kak Danisa. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Sebenarnya yang aku lakukan sebenarnya sampai saat ini kan kita di PKB Jawa Barat sendiri kan kita berjejaring dengan 3 instansi disabilitas. Pertama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, terus juga dengan Bilik, dan juga ada Forum Keluarga dengan Anak yang Disabilitas. Nah, beberapa kali sama satu lagi ada Bumi Disabilitas gitu, dan di 4 instansi ini aku kan sudah beberapa kali juga memberikan edukasi Cashpro, dan awalnya memang sih kayak agak sulit juga gitu karena kan cara penyampaian aku kepada teman-teman disabilitas, aku memiliki kekurangan kapasitas dalam bahasa isyarat, atau misalkan cara gimana sih kayak kita nge-treat teman-teman khususnya anak dan remaja disabilitas. Nah, selama memberikan edukasi Cashpro ini aku didampingi juga gitu, didampingi dengan teman-teman jejaring yang ada di disabilitas. Terus juga selain itu setelah beberapa bulan berlalu kayak aku tuh ditawarin juga gitu, sempat ditawarin sama Bilik, salah satu instansi independen yang fokusnya di disabilitas, itu diberikan peningkatan kapasitas dan diajarin gitu cara penggunaan bahasa isyarat gitu. Dan sebenarnya itu sih Pak Yohanes, jadi kayak berawal dari semangat aku bahwa memang di Bandung sendiri khususnya ya, di Jawa Barat khususnya di Bandung sendiri itu banyak banget anak dan remaja disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual gitu. Dan di situ setelah ditelusuri dan beberapa kali riset yang aku dan PKBI Jawa Barat dan Bilik laksanakan, itu sempat di tahun kemarin, di tahun 2021 kita melakukan survei terkait pencegahan kekerasan seksual yang ada di kalangan anak dan remaja disabilitas. Ternyata hampir 90% dari 200 responden yang ada di Kota Bandung itu pernah mengalami pelecehan seksual oleh gurunya, oleh orang lain gitu. Jadi itu sih yang menjadi semangat aku, dan aku juga mau ngajak juga nih meningkatkan awareness kita juga bahwa memberikan edukasi Cashpro kepada teman-teman disabilitas juga sangat penting gitu. Kalau misalkan kita belum bisa nih menggunakan bahasa isyarat, ya, kita bisa berjejaring dengan instansi yang, atau misalkan dengan Bisindo atau juru bahasa isyarat lainnya, yang mana informasi yang kita sampaikan tuh bisa tersampaikan juga gitu melalui bahasa isyarat itu. Terus juga selain itu harus menjaga jejaring juga sih dengan beberapa teman-teman yang memang organisasi disabilitas itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Yohanes, terima kasih. Wah, luar biasa ya, makasih ya Kak Danisa sudah pengalaman-pengalamannya itu tidak hanya di teman-teman remaja gitu ya, tetapi juga masuk ke kelompok remaja yang disabilitas gitu ya. Baik teman-teman, mungkin saya mau menyimpulkan diskusi ini sebelum kita nanti menutup. Tadi ada banyak sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kak Danisa gitu ya, terkait bagaimana keterlibatan Kak Danisa di dalam program-program, kemudian di dalam konferensi, lalu juga keterlibatan dia di dalam forum-forum internasional gitu ya, dan juga di dalam program-program yang juga diimplementasikan di PKBI Jawa Barat, lalu juga berbagai macam program-program lain juga yang juga terlibat bagaimana dia berjejaring dengan instansi-instansi pemerintah gitu ya, lalu juga mengajak teman-teman lain untuk berkolaborasi, kemudian juga melibatkan orang-orang dewasa di dalam melaksanakan program itu sendiri. Dan juga yang lebih penting tadi adalah bagaimana tips-tips yang disampaikan oleh Kak Danisa untuk memotivasi kakak-kakak atau orang-orang yang kita dampingi ya, teman-teman remaja yang kita dampingi. Itu saja dari saya. Mungkin saya beri kesempatan ya, maaf, ini closing statement ya, dari Kak Danisa
sebagai penutup dari acara kita di sore ini. Silakan Kak Danisa. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Closing statement apa ya? Intinya aku menyuarakan remaja juga dan juga apa namanya mau mengajak juga peningkatan awareness dari ibu bapak, kakak-kakak dan teman-teman semua bahwa satu hal yang ingin aku sampaikan, jangan apa namanya jangan males dan jangan bosen juga belajar dan juga menyebarkan informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi karena menurut aku isu kesehatan reproduksi dan apalagi ini erat kaitannya dengan remaja itu sangat penting banget karena itu bisa mencegah karena edukasi terkait Kespro ini bisa mencegah apa namanya isu-isu pelecehan seksual, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Intinya semangat terus dan jangan lelah untuk menyebarkan kebaikan. Terima kasih Pak Yohanes. Oke, jadi jangan lelah dan terus menebarkan kebaikan ya. Itu quote yang menarik dan juga sangat bagus di diskusi kita sore ini. Baik, terima kasih untuk Kak Anissa dan juga teman-teman yang hadir di sore ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Linggo, silakan. Ya, terima kasih banyak Bang John, Kak Danisa yang sudah membagikan pengalamannya sore hari ini berdiskusi. Menarik sekali tadi, banyak banget pengalamannya. Saya sampai terpana kagum mendengarkannya. Semoga ya menjadi inspirasi buat kakak-kakak yang hadir di sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acara ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya untuk dokumentasi kami. Mungkin kakak-kakak yang berkenan bisa mengaktifkan kameranya. Iya, sayang banget. Oke. Ada lagi yang mau mengaktifkan kamera? Masih ditunggu. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah hadir, Kak Danisa, Bang John. Kita mungkin akan bertemu kembali 2 minggu dari sekarang karena kegiatan ini kami selenggarakan setiap hari Jumat. 2 minggu sekali setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi nantikan kembali serial diskusi kita yang kedua Jumat 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih semuanya Kak Danisa, terima kasih Kak Danisa, terima kasih Kak Yohanes, terima kasih Kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Lenggo. Terima kasih semuanya.